Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo pemirsa warga Tangerang Selatan, khususnya warga Pamulang Barat. Hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu tokoh pemuda Pamulang Barat. Kebetulan beliau juga kawan saya, kawan kecil saya juga. Namanya Bang Jamaluddin HS. Nah, saya dari Noramdoni Wan Saputra Official ingin berjumpa langsung dengan Bang Jamal. Sekarang Bang Jamal sudah ada di hadapan kita bersama-sama. Halo, Bang Jamaluddin HS. Inilah salah satu tokoh pemudanya. Namanya Jamaluddin HS. Beliau adalah salah satu putra tokoh juga, gitu kan. Dan sekarang tokohnya itu menurun kepada Bang Jamaluddin HS. Tapi saya biasa memanggil beliau ini Bang Jamal. Sekarang dia juga jadi tokoh warga. Kenapa? Karena beliau juga jadi ketua RT sekarang nih di wilayahnya. Oke Bang Jamal, untuk mempersingkat waktunya, saya tertarik sekali di Bang Jamal dengan Pamulang ini karena saya perhatikan Pamulang ini perkembangan pembangunan sangat pesat sekali Bang Jamal. Padahal dulu saya juga sering Pamulang waktu zaman saya kecil. Pamulang itu tempatnya banyak pun karet dulu itu kan kiri kanan. Wah dulu hutan sekali tuh Bang Jamal. Sekarang tahun 2023 juga seperti wah udah keren banget dah. Di mana-mana lampu, di mana-mana ada hot, di mana-mana ada rumah makan, ada perumahan-perumahan ya, semuanya wah mencerminkan Pamulang udah jadi kota nih. Mungkin Bang Jamal bisa cerita tentang Pamulang dari awal tuh sampai ada kata Pamulang tuh gimana sih Bang Jamal? Nah, Bang Jamal. Semoga saya mengucapkan selamat Iwan. Saya perkenalkan dulu, nama saya Jamaluddin. Saya asli kelahiran Pamulang dan orang tua saya juga asli dari Pamulang. Jadi kalau kita cerita Pamulang, khususnya Pamulang Barat dahulu dengan yang sekarang sangat jauh. Bukan 100%, bukan 2000%. Waktu saya ngalamin semasa kecil dulu, waktu itu saya masih ngalamin sekitaran kecamatan nih sekarang, dulu Kemantren, disebutnya Kemantren ya. Kemantren ya, saya masih ingat. Itu dikelilingi oleh pohon-pohon karet. Iya. Pohon karet, kita untuk akses jalan juga ya jauh lah, jauh, sangat jauh. Itu ke sekolah aja, saya sekolah dulu di SD Negeri Pamulang, kalau dulu namanya. Kalau sekarang kan SD Negeri 01 Pamulang. Itu lokasi dekat RSUD. Oh, yang dekat MTS. MTS. Iya, gitu. Anak saya kebetulan sekolah di situ kemarin. Dulu MTS itu kan rawat. Iya, betul. Kalau saya waktu bawah ya, sekolah di situ, dulu tempat latihan sekarang disebut Brimob, itu latihan nembak di situ. Di bawah. Nah, kalau ada latihan saya pulang sekolah bungutin itu selongsong peluru tuh, selongsong ya, namanya selongsong kita ambil buat girang lah kalau dapet itu. Akses dulu jalan untuk ke sekolah itu jalan kaki, nggak ada. Kalau sekarang, kalau anak-anak sekarang kan sangat dimanjakan, sekarang untuk sekolah aja harus naik Grab kalau nggak punya kendaraan ataupun diantar. Kalau dulu kita semasa kecil ya benar-benar mandiri, berangkat ke sekolah kira-kira perjalanan 3 km. Karena apa, kendaraan juga jarang dulu masih. Jarang sama, emang nggak ada. Nggak ada. Angkutan umum nggak ada. Masih jarang. Ya kalau sekarang kita mau kemana-mana pun ya tinggal buka handphone. Iya. Itu masih tahun-tahun 70-an tuh. Ya 80-an. 80 udah mulai ada angkot tuh ya. 80 belum, kecuali jalan raya ya. Jalan raya dulu angkotnya itu apa ya, mobil dan sebut mobil beruntung ya. Nangkel di belakang. Iya, yang nangkel di belakang.
yang cuma terpal. Iya, ini terpal doang. Kita terpal nangkel di belakang tuh. Terus ada perkembangan, Iya. disebutnya ada mobil Citra dulu. Mobil kuning. Citra, ya. Itu mobil ini itu apa namanya? Bis itu ya, itu ya. Iya, mobil angkot biasa. Biasa ya? Misalnya kalau Saya ingat, kita masih ingat. keluar masuk lewat belakang, kita ke samping. Kalau sekarang dilihat perkembangannya, Pamulang itu khususnya Pamulang Barat. Karena dulu pernah ngobrol sama almarhum. Saya potong aja, Pak. Itu kata Pamulang itu dari mana ya? Itu bisa ada kata. Saya sampai hari itu belum tahu tuh. Kok ada Pamulang? Kayak saya kan Cimanggis di Ciputat. Makanya kata orang dulu saya itu Cimanggis itu karena dulunya banyak pohon manggis. Makanya disebutnya dari Cimanggis. Nah, kan Pamulang nih. Itu dari mana tuh Bang Jamal kalau boleh tahu dulu? Kalau menurut cerita orang-orang tua kita lah, orang tua kita dulu, bahwa Pamulang itu dulu disebutnya Pemulangan. Pemulangan. Saya tanya, Bang, kenapa disebut Pemulangan? Karena Pemulangan itu tempat singgah dari leluhur kita dulu lah. Kita belum mengalami di satu abad kira-kira abad 17-an. Iya. Dan cerita dulu juga bahwa Pamulang ini bentuknya gimana, hutan belantara, bentuknya bukit-bukit. Kasarnya Pamulang dari Pemulangan. Pemulangan. Pemulangan apa pemulangan orang-orang atau gimana tuh Bang Jamal? Tapi pemulangan itu bukannya ketika orang singgah. Pemulangan itu artinya orang singgah, balik ke tempatnya dan kembali lagi, gitu. Kembali lagi. Makanya kalau cerita orang dulu bilang, orang pendatang kalau sudah minum air Pamulang itu akan betah. Akan betah. Dan nggak mau pulang lagi Dan dia. nggak mau pulang lagi. Ini ada air sakti kali situ. Iya. Terus ini Bang Jamal, penduduk asli Pamulang itu sukunya apa tuh Bang Jamal? Yang penduduk asli banget Pamulang itu? Kalau kita kebanyakan dari bahasa ya, dari bahasa itu Betawi. Betawi. Walaupun kita disebutnya Betawi pinggiran. Betawi pinggiran gitu. Dan bahasa kita itu saya Betawi bilang orang ya? campuran dari mau mana lu? Jawa, Mau bantu lu kan begitu ya? dari Jawa, Sunda, Belanda, Inggris, campuran. Campuran ya. Itu dulu ada orang-orang sini kalau nyebut apa di plaster itu kan bahasa Belanda, di pelur itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Iya, kalau Pelur di pelur tuh ya nggak mereka nggak sadar bahwa itu bahasa Inggris. Iya. Ya dikenakan dengan Betawi orangnya itu kan, Betawi Betawi pinggiran. Iya. Jadi mau mana lu bagian baik, bagian menang gitu kan. Itu bahasa-bahasa di sini kita sama sama yang di Ciputat tuh Bang Jamal. Jadi penduduk aslinya hampir ini ya, apa namanya? Rata-rata orang Betawi. Tapi masalah sekarang itu udah mulai apa ya? Udah mulai geser ya, karena udah banyak perumahan. Yang dari mana-mana itu gimana Bang Jamal? Masih banyak nih orang Betawi. Saya lihat gini, itulah perkembangan ya, perkembangan modernisasi, perkembangan zaman dengan berefek kepada adat istiadat ataupun tradisi yang ada itu akan menghilang. Ya contoh dulu ketika orang-orang ataupun saudara-saudara mau bongkar rumah nih, nggak perlu kita harus menyiapkan, nggak perlu kita manggil apa segala macam, itu spontan guyup. Gotong royong itu masih ada. Dan tuan rumah hanya menyiapkan sayur asem doang. Sayur asem, udah RT selesai tanpa dibayar. Kalau sekarang kan buka rumah harus lihat berapa duit gitu. Itu satu tradisi gotong royongnya agak sedikit. Udah mulai mengkikis ya. Kedua, kita kalau lebaran itu ngerasainnya bukan sehari 2 hari. Kalau saya dulu waktu kecil ngerasain lebaran itu sebulan. Karena libur sekolah kan dari bulan puasa sebulan, lebaran sebulan, kebanyakan libur ya. Nah, kalau sekarang lebaran paling seminggu 2 minggu lah selesai. Nah, terus untuk silaturahmi ke saudara-saudara itu 1 minggu belum selesai. Kita lebaran pertama ke sini sampai seminggu itu belum selesai. Tapi kalau dilihat dari sekarang, dulu kan apa punya dulu itu kan Pamulang Barat, Pamulang Timur itu nggak ada ya? nggak ada. Dia adanya cuma Pamulang aja. Ya. Nah, terbentuknya Pamulang Barat dengan Pamulang Timur itu banyak orang tahu nggak tuh kapan tuh?
Karena setahu saya Pamulang itu cuman ya Pamulang aja dulu gitu, orang tahunya Pamulang aja, nggak ada Pamulang Barat, nggak ada Pamulang Timur kan gitu. Itu di atau kalau tidak salah ya kalau menurut cerita itu di saat Pemekaran ya? pemekaran lurah ke berapa itu Iya. Pak Lurah Haji Muhammad Rais, terus Pamulang Timur ya Lurah Rawi. Iya. Dulu Pamulang itu cuma satu Pamulang. Pamulang, kayak Pondok Cabe. Ya cabai uduk cabai Dulu ilir. campur cabe doang kan, karena cabe uduk ke cabe ilir, Iya. karena kebutuhan untuk pemekaran kayaknya ya. Sama Pondok Benda Baru. Dulu kan Pondok Baru aja disebutnya Celduk. Dan memang juga kita ini ya masuknya daerah pinggiran, Iya. ibu kota kan. Betul. Ya, kita ibu kota juga sekarang sudah mulai padat. Ya tentunya kan dulu Pamulang ini kan wilayah yang paling luas lahan-lahan Iya. termasuk kebun karet itu. Nah sekarang mereka pada kemari larinya pada bikin rumah kan ya. Gimana ya? Dulu orang ditawarin rumah untuk Pamulang aja Ada yang mau, takut Iya, sama tempat dibilangnya jin buang anak Iya, kan. tempatnya disebutnya begitu. Iya. Jin buang anak. Jin buang anak. Tapi kalau sekarang saya bilang Pamulang itu jadi apa? Jadi ikon dari Tangerang Selatan. Jadi barometer perekonomian dari Tangerang Selatan ya Pamulang. Sehingga akhirnya jumlah penduduk pendatang dengan penduduk asli itu ya sekitar 70-30 ya, 70-nya penduduk pendatang, 30 penduduk asli. Oke Bang Jamal. Terus gini Bang Jamal, saya lihat itu dulu waktu sebelum ya sampai saat ini ya, kan di tengah-tengah tuh ada bundaran dia, Iya. polsek tuh. Dulu mah belum ada tugu itu. Belum ada. Nah, sekarang ada tugu tuh situ tuh. Saya lihat tugu ini tugu apaan ya sepertinya? Kayak tugu, tapi gimana tuh kayak tugunya kayak gimana tuh Bang Jamal tuh melihat itu? Dulu Apa itu ciri khas? Ciri khasnya Pamulang? Pamulang, Atau ikon gimana? Pamulang, Bukan ya? Oh, bukan ya? Kalau sekarang kalau saya lihat dari tubuh yang ada itu mencerminkan ataupun mengikut kepada ikon dari Tangerang Selatan. Oh. Jadi Pamulang itu saya bilang Pamulang sedikit-sedikit, makanya saya bilang dengan perkembangan Nilai-nilai jenis lokalnya udah bergeser. udah bergeser. Sudah bergeser. Kalau dilihat dari makna dari tubuh itu tidak ada yang menyentuh ke Pamulangnya apa. Sebetulnya ikonnya apa sih Pamulang itu, Bang Jamal? Kalau cerita dulu ya, Oh, cerita dulu. cerita orang-orang dulu Iya. bahwa Pamulang itu punya ikon kuda. Kuda. Iya. Kenapa nggak dipasang kuda di situ? Ya kalau ikonnya kuda, harusnya dipasang kuda dong di situ, ya Mal. Sekarang peterakan kuda ya udah geser, udah dia di tol kan. Iya. Udah jadi tol, jadi udah makanya sebelah sedikit-sedikit Oh, sudah gitu. terkikis lah, udah hilang. Tradisi kita dulu waktu kecil aja. Gotong royong ya, terus gimana kalau orang ada musibah dulu pakai kentongan kan? Iya. Pakai kentongan. Saya ngalamin dulu ada orang tua kita di sini itu setiap apa-apa pakai kentong udah orang langsung pada Itu kan biasanya kan kalau ikon suatu daerah itu biasanya tuh mencerminkan ya adat istiadat atau jenis lokal daerah tersebut. Biasanya kan begitu ya. Iya. Nah, ini kok saya lihat kok tugu gitu. Tugu kok apa ini tugunya? Tapi saya pernah dengar bahwa tugu ini disembarakan dulu katanya. Oke, Dan sebelum tugu ini ada juga, dulu seperti sebelum ini terbentuk ya sekarang nih, itu dulu ada yang seperti apa namanya tuh, kayak toren kayak kandang burung, kayak orang-orang mah kayak kandang burung katanya gitu. Tapi sekarang udah diganti tuh Bang Jamal tuh. Lebih bagus ini sih sekarang gitu. Cuman Dulu waktu semenjak apa kayak toren air pernah ada Iya. teman sih, Oh, teman iya. yang ngobrol. Ini kayak toren air. kalau tapi udah bagus sekarang ya. Iya. Udah bagus ya. Coba. Walaupun belum mencerminkan Belum mencerminkan ikon apa dari namanya, Pamulang ya tersebut. lokal ya betul. Karena kita juga dengan adanya pemerintahan sendiri teman dia untuk kota Tangerang Selatan, Iya. setiap apapun selalu dikeluarkan oleh Perda tanpa ya kalau untuk menuju kepada salah satu ikon daerah itu agak berat, makanya disetarakan lah udah ini ikonnya ikon Tangsel. Oke, Bang Jamal. Bang Jamal nih apa namanya? Kalau kita lihat dari Pamulang tadi, Pamulang itu kan terdiri dari 8 kelurahan ya. Kelurahan Pamulang Barat, yang tempatnya tinggal, terus Pamulang Timur, Pondok Cabe Utik, Cabe Ilir, kemudian ada Benda Baru, Pondok Benda juga Pemekaran kan. Benda Baru sama Pondok Benda itu Pemekaran juga tuh. Dulu Pondok Benda doang nggak ada Benda Baru kan.
kemudian juga ada Kedaung, Bambu Apus, dulu Pamulang berapa ini? Blok Cabe Udik, Hilir. 8 kelurahan kota nih Bang Jamal. Jadi sekecamatan Pamulang itu terdiri dari 8 kelurahan kota. Ini ya memang cukup pesat Bang Jamal ya. Perkembangan penduduk, pertambahan penduduk yang makin bertambah, juga urbanisasi yang datang kemari juga makin banyak. Terus semua makin pada bergeser nih, seperti tanah kosong udah kagak ada nih di Pamulang nih, udah sedikit sekali tanah kosong nih. Terus apakah mungkin nih penduduk aslinya tergeser nih kemana-mana, mungkin bisa pindah ke Gunung Sindur atau pindah ke Bogor, atau masih tetap pengen bertahan di sini? Kalau dulu kita masih kabupaten, artinya bentuk kelurahan itu bukan kelurahan tapi kantor kepala desa. Ya. Dan kepala desa itu pun dipilih oleh masyarakat. Artinya kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa masih mempertimbangkan penduduk setempat, ya, terutama penduduk asli. Ya. Tapi dengan perkembangan dari suatu daerah menjadi kota, ya, otomatis kan dari kelurahan pun berubah menjadi kelurahan, dan kelurahannya itu pun dipilih ataupun ditunjuk oleh pimpinan. Karena kelurahan ya. Jadi untuk mengeluarkan satu kebijakan itu tanpa melihat penduduk asli ini gimana. Harusnya penduduk asli diperhatiin dulu ya, bagaimana ya. Kembali ke masalah tugu tadi ya. Ya tugu sekarang itu kalau saya lihat tidak mengaspirasikan dari masyarakat Pamulang, terutama masyarakat pribumi. Ya, karena kalau kita lihat dari struktur sekarang, struktur dari tugu tersebut itu melambangkan wilayah Banten. Ya. Jadi kita melambangkan jenis lokal yang ada di sini ya, tapi makanya kita sendiri punya keinginan ataupun kita punya maunya ada orang yang benar-benar bisa mengaspirasikan keinginan dari masyarakat Pamulang, apa sih yang maunya, ya bisa membawa aspirasi. Betul. Makanya kalau dia sekarang ya ketika mereka udah di sana, aspirasi itu kalah dengan satu kepentingan. Itu udah kalah dengan satu kepentingan. Banyak kepentingan ini ya. Awalnya membawa aspirasi, setelah udah masuk di sana malah jadi lupa gitu ya. Akhirnya janji-janji yang kemarin dia lontarkan ya cuma angin surga aja. Di sementara kita masyarakat akhirnya jadi kayak model a priori atau gimana gitu ya. Iya. Ya kita terlalu besar lah dari kita terhadap mereka, karena yang tadi aspirasi kita kok nggak sampai, kok nggak diwujudkan. Karena kita maunya begini. Kalau dilihat kan Pamulang itu suara terbanyak, suara terbesar. Penduduk besar ya. Penduduk banyak. Penduduk terbesar betul. Padat banyak, makanya kalau di dalam hal politik banyaklah caleg-caleg. Ya maaf ya, kita bicarakan hari ini udah memasuki tahun politik. Ya banyak caleg-caleg yang mengobrol janji, banyak caleg-caleg yang menjadi Pamulang ini menjadi sasaran mereka. Cuma apakah bisa, terutama Pamulang nih, apakah mereka bisa mewujudkan dari aspirasi kami? Oke, Pak Jamal. Terus begini Pak Jamal, memang kalau kita lihat perkembangan Pamulang dari waktu ke waktu semakin pesat terus. Tentu dengan perkembangannya yang semakin pesat, pasti banyak persoalan di situ. Betul. Terutama tadi persoalan kemacetan, masalah banjir dan segala macam itu udah pasti itu nggak terhindari ya. Artinya kan ini kan perlu penanganan secara khusus kan, berkaitan dengan macet, berkaitan dengan masalah banjir, ada sangat mengganggu ketertiban dan sangat juga mengganggu kenyamanan masyarakat Pamulang ketika dia tinggal di sini. Juga sekaligus juga dipandang dari masyarakat dari luar tuh juga nggak bagus juga kalau satu wilayah itu sering macet dan juga banjir kan gitu. Gimana menurut pandangan Bang Jamal? Ini kan masalah yang sangat krusial di dalam satu daerah, itu antara sampah, banjir. Sampah, banjir, betul itu masalah itu banget itu.
Ya sampai kemarin juga dari Pak Wakil Wali Kota Pak Pilar mengumumkan bahwa masa sudah mengeluarkan perda masalah sampah, masalah sampah. pengelolaan sampah dan pembakaran sampah sembarangan itu ada aturan. Aturannya. Apakah ini bisa terrealisasi? Mudah-mudahan sih kita Mudah-mudahan berharap bisa terrealisasi. Terus kalau masalah banjir, dimanapun untuk mengatasi masalah banjir itu sangat perlu kerja keras. Contoh ada di lingkungan saya itu ya setiap musim hujan itu udah kayak apa ya, jalanan itu udah ketutup sama air. Gitu. Sampai saya bilang bisa enggak? Ini salah satu solusinya drainase harus dinormalisasi karena saya bilang isi dari drainase itu bukan air tapi lumpur sama pasir, jadi air itu nggak bisa. Kita sudah banyak endapan ya, banyak endapan tanah atau pasir gitu. Kita sudah mengajukan usulan lewat musrembang ataupun lewat proses dewan, ternyata belum sampai detik ini belum terrealisasi. Satu, kedua di lingkungan saya itu prioritas ya. Prioritas. Di lingkungan saya di Jalan Surya Kencana itu tiap pagi udah terkenal macet. Pagi tuh. Mulai dari jam 7 itu udah macetnya udah ampun. Jadi untuk sedangkan itu Jalan Surya Kencana itu jalan lintas. Saya bilang sih jalan lintas antar provinsi, antara Jawa Barat dan Banten. Harusnya dilebarin tuh. Harus ya. Ini kan usulan ini sudah lama dari semenjak dari 2012. Terus setiap ada musrembang kita usulkan, setiap ada reses kita usulkan. Sampai 2023 ini belum terrealisasi juga. Ya padahal kalau memang bukan yang niat ya, kalau memang dari pemerintah mau mereka mengeluarkan perda selesai. Itu kan maksudnya jalan kabupaten kan itu? Tangsel. Iya kabupaten, jalan kabupaten dan kota maksudnya kota. yang arah ke lintas ke Reni Jaya dia itu ya. Jadi Tawangan. Sekarang kan jadi lintas, makanya saya bilang itu sekarang jadi lintas antar kota, provinsi. Provinsi malah. Iya provinsi antara Jawa Barat dengan Banten. Ya setiap saya alami setiap setengah 7 ataupun jam 7 keluar padat. Jangankan mobil, motor aja udah nggak bisa. Lewat. Akhirnya motor-motor pada lewat jalur tikus tuh, lewat gang, lewat menghindari kemacetan itu. Ya, ini jadi apa namanya? Jadi ini sebuah jadi PR. Persoalan dan PR ya. Jadi sebuah persoalan dan ini menjadi PR sebetulnya baik itu apa namanya pemerintah ya. Kalau saya bilang sih PR-nya jangan lama-lama gitu. Iya. PR-nya jangan lama-lama. Jangan terlalu lama karena kalau kelamaan juga agak repot juga. Kasihan nanti pada kerja tuh pagi-pagi tuh. Kerja yang sekolah. Sekolah itu. Itu jadi kendala juga ya, harusnya mereka jam 7 masuk. Berarti titik kemacetan di Pamulang tuh salah satunya di situ ya. Terutama karena saya melihat sendiri itu di Jalan Surya Kencana. Antara volume dengan kapasitas kendaraan udah nggak seimbang. Harusnya ya solusinya volume jalannya diperluas. Ini menjadi persoalan ya bagi warga Pamulang Barat khususnya Jalan Surya Kencana. Ya kemauan sebagai tokoh pemuda, sebagai tokoh muda yang memang lahir di situ menginginkan ini segera diatasi sehingga besok-besok udah nggak macet lagi. Terus Bang Jamal berkaitan dengan sampah tadi itu Bang Jamal. Karena kan sampah ini kan udah padat nih rumah-rumah di Pamulang nih. Itu gimana tuh Bang Jamal ya sampah itu? Walaupun dari dulu persoalan sampah itu sudah ada aturan dari Perda. Iya ada Perdanya. Ini teknis di lapangannya ini gimana? Gitu. Biasanya di lingkungan sendiri kan ada yang mengelola. Cuma untuk pembuangannya pun mereka kadang terkendala. Jadi sampah itu sampai numpuk tapi belum diangkut. Oh gitu. Ya kalau di Tangsel ini kan pool sampahnya itu di Cipecang ya. Iya itu tempat pembuangan TPS ya. TPS. TPS tuh Pecang itu? TPA ada. TPA ya. Pembuangan akhir. Ya itulah setiap daerah terkendalanya itu antara kemacetan, banjir sama sampah itu. Persoalan di kota-kota besar memang itu nggak jauh dari situ lah. Iya, itu bisa nggak mengatasi persoalan tersebut? Sebenarnya sih, kalau saya bilang banyak solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dan pasti ada solusi. Pasti ada solusinya. Dan tinggal pemerintahnya ini ya putar otak harus gimana? Iya betul. Bagaimana mereka mau mengatasi ini dengan cepat kan gitu intinya. Apalagi sekarang kan era teknologi sangat canggih untuk pengelolaan sampah itu bisa dijadikan misal
pembangkit listrik tenaga sampah kan ada, sudah ada. Sampah, ya betul. Ya jadinya apa namanya, ya inilah PR ya, PR yang tadi sudah persoalan sampah, persoalan macet, persoalan banjir, ini kan berkaitan dengan infrastruktur sebetulnya yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana ya ini bisa terselesaikan dengan cepat gitu ya, baik itu masalah sampahnya, masalah kemacetan, sama masalah kan ini sangat mengganggu ini kenyamanan dan juga ketentraman masyarakat. Ya mudah-mudahan ini bisa cepat teratasi Bang Jamal ya. Gitu. Terus kemudian Bang Jamal, ya kita udah banyak sudah banyak yang kali kita bahas kan, dari mulai sejarah berdirinya Pamulang, kemudian juga perkembangan penduduk aslinya ya, kemudian juga terkait dengan persoalan-persoalan yang tadi kita bicarakan bersama-sama. Nah sekarang yang terakhir nih Bang Jamal nih, saya ingin bertanya ke Bang Jamal, kira-kira apa yang menjadi harapan Bang Jamal nih untuk Pamulang ke depannya nih, agar supaya penduduknya nyaman, penduduknya aman, penduduknya tentram gitu dalam berkehidupan bermasyarakat. Kira gimana Bang Jamal? Pamulang itu sentral dari perekonomian di Tangsel. Walaupun ada daerah-daerah yang sedikit yang sudah modern ya, BSD sudah menjadi kota mandiri, tapi Pamulang tetap menjadi sorotan. Ya. Jadi harapan saya gimana cara harus pemimpin ini, gimana caranya untuk mensejahterakan. Artinya mensejahterakan itu bukan dari segi ekonomi aja, tapi semua fasilitas yang ada. Ini kan udah tanggung jawab pemerintah kota. Ini tadi saya bilang jalan macet bisa segera diatasi. Persoalan sampah, drainase. Jangan membuat drainase itu hanya cuma sekedar mengeluarkan kewajiban gitu. Artinya dari fungsinya ini benar-benar harus jangan cuma sekedar abah sama pesenang. Iya. Ini drainase udah bikin. Nah masalah pembuangan air kemana kan harus dipikirin juga. Drainasenya dibikin setelah terintegrasi sehingga tidak ada lagi kan namanya istilah banjir lah. Kalau saya sendiri kalau saya pribadi, saya pengen ada pemimpin ataupun dari kalau dibilang sekarang utusan legislatif menjadi dewan bisa mengaspirasikan kemauan dari masyarakat. Kebutuhan ya, terutama kebutuhan masyarakat itu. Karena ketika mereka sudah di sana bermacam-macam orang, berbagai macam warna udah di situ, harusnya mereka cuma berpikir ini satu, ini kepentingan masyarakat. Apapun, jangan kepentingan masyarakat ini dibenturkan dengan kepentingan salah satu kepentingan, itu akan mentah. Tapi kalau mereka bersikeras, jadi Pamulang ini dari 12 dewan sekarang untuk 2023 besok kan ada turun cara 11 kalau nggak salah ya. 11 kursi yang diperebutkan tuh. Kalau untuk menggolkan salah satu keinginan dari 12 legislatif ini, dari 11 legislatif nanti ya, bisa lah. Bisa. Dari 12 legislatif ini apa sih maunya, waktu kemarin-kemarin itu masih ada reses, nggak tahu deh peraturan sekarang reses agak hilang. Jadi terfokus dengan musrembang, sedangkan musrembang itu saya lihat prioritas. Jadi yang hal-hal kecil udah ada yang prioritas lebih ini, jadi dipentingkan prioritas. Siap Bang Jamal. Artinya Bang Jamal berharap ini ke depan ada sosok pemimpin Bang Jamal ya. Sosok pemimpin yang bisa mereka membawa aspirasi atau amanah masyarakat Pamulang khususnya ya. Pada umumnya adalah masalah Kota Tangerang Selatan. Ya memang benar-benar memegang amanah yang memang benar-benar memegang amanah gitu, bukan cuma sekedar hanya. Semoga. Jadi ya itulah pemirsa harapan Bang Jamal nih sebagai tokoh pemuda di Pamulang ya umumnya dan khususnya di Pamulang Barat, berharap agar supaya ke depan nih Tangerang Selatan khususnya umumnya dan Pamulang ini menjadi di daerah yang memang benar-benar nyaman, asri, tentram, bebas banjir, bebas daripada sampah, juga bebas daripada kemacetan. Ini
kemauan, bukan hanya mungkin Bang Jamal, tapi mungkin seluruh warga Pamulang, harapannya ke depan seperti itu. Oke Bang Jamal, Masya Allah, saya sangat berterima kasih sekali nih sudah Bang Jamal sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan saya Iwan Jambek untuk berkaitan dengan Pamulang masa lalu, sekarang, dan Pamulang yang akan datang. Oke pemirsa, itu tadi yang kita bahas ya hasil dari bincang-bincang saya dengan salah satu tokoh pemuda di Pamulang, Bang Jamaluddin HS. Ingat, Bang Jamaluddin HS. Jadi kalau nanti kawan-kawan mau bertemu atau mau berdiskusi dengan Bang Jamal, beliau buka pintu 24 jam ya? 24 jam apa? 24 jam. 24 jam. Jadi nggak tidur dong. Oke pemirsa, demikian saya Noramdoni Wan Saputra atau biasa panggil Wan Jambek mengucapkan selamat malam. Kami atas nama kru daripada Iwan Jambek mengucapkan terima kasih banyak kepada KP Kemuning yang sudah memberikan tempatnya untuk kami berdiskusi dengan salah satu tokoh Pamulang yaitu Bang Jamaluddin HS, dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat warga Pamulang khususnya dan umumnya warga Tangerang Selatan, ayo kita datang ke KP Kemuning. Hidangannya Masya Allah enak banget, menunya juga banyak pilihan. Silakan hadir di KP Kemuning dengan alamat di KP Jalan Kemuning 2 RT 05 RW 05. Ayo rekan-rekan hadir di sini, kita menikmati barang-barang, kopinya juga nikmat sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ownernya nih, pengusaha muda. Bro Iki, ya, apa kabar? Sehat? Sukses? Rame terus ya tempat ngopinya. Asik juga ini. Kita mau survei dulu ke dalam. Ya, kedai Kemuning 57. Halo. Mantap ya, menunya mantap. Terutama baksonya luar biasa. Ternyata yang punya Kemuning ini bos bahasa Setansel. Terima kasih ya.